Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Happy Can Record ya. Kali ini mudah-mudahan punya kabar baik selalu. Kita kembali di acara podcast. Kali ini kita ngundang salah satu orang keren di Cilegon. Keren ya. Karena dia adalah salah satu pemilik usaha bakso. Baksonya itu unik banget. Betul. Nah, kita akan ngobrol sama foundernya ataupun sama ownernya gitu ya, dari pemilik bakso ini. Bakso apa sebenarnya? Kita langsung tanya aja. Halo, Kang. Ya, Sehat nih? alhamdulillah. Dengan Kang siapa nih? Rizky, Kang Rizky dari owner bakso Piramid Cilegon. Bakso Piramid Cilegon. Wih, ini keren nih teman-teman ya. Bakso itu biasanya bulat ya. Ya, tapi ini piramid tuh. Bentuknya segitiga. Nah, bentuknya segitiga. Iya. Keren banget. Kenapa gitu kan? Mungkin buat teman-teman gitu kan pengen tahu kok namanya bakso piramid gitu kan. Pasti setiap usaha itu punya ceritanya masing-masing. Mungkin Kang Rizky hari ini akan bercerita gitu kan. Kenapa gitu kan namanya bakso piramid dan usahanya itu seperti apa sehingga sudah hampir setahun atau sudah lebih setahun? Kalau bentuk piramidnya setahun lebih. Tahun lebih. Kalau usaha bakso bulatnya dulu udah 5 tahun. Oh, usaha kalau misalkan udah sampai 5 tahun itu berarti udah keren banget ya. Amin. Dan mudah-mudahan nih biasa teman-teman ya, ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman para UMKM terutama, karena biasa di podcast ini kita akan ngupas gitu kan cerita-cerita para pengusaha terutama yang ada di kota Cilegon, dan Kak Rizky adalah salah satunya yang punya usaha yang unik gitu kan, karena pembeda gitu. Kenapa sih baksonya namanya bakso piramid? Dulu ada ceritanya Mas? Ya, dulu kan sebenarnya yang menjalankan atau yang ini istri saya. Dulu kan saya sebagai karyawan swasta biasa, tapi memang mensupport usaha istri kan. Dan istri ada kelebihan, salah satunya buat bakso itu. Iya. Ya sebelum jadi piramid sih baksonya bakso bulat seperti biasa. Ya, jadi istilahnya orang padamnya. Kemudian istri saya itu ada kepikiran pengen coba sih yang lain gitu kan. Memang bentuknya memang bakso juga tapi bentuk lain. Akhirnya tercetuslah bakso piramid itu. Gitu. Dan akhirnya saya tambahkan Cilegonnya karena kan membawa daerah Cilegon daerah gitu. Wih, keren ya Bang ya. Jadi bakso piramid Cilegon. Bakso piramid Cilegon. Jadi pencetus pertama pokoknya di Cilegon. Oke, jadi itu memang apa istilahnya hasil inovasi ya, biar Ya, karena inovasi. jadi pembeda gitu kan. Betul. Terutama itu. Kemudian itu maksudnya gini loh Kang, kepikiran maksudnya kepikiran. Ya. Yang tadinya kan biasa kepikiran, wah tiba-tiba kok kayaknya keren deh kalau misalkan beda. Itu kenapa gitu? Apa terinspirasi dari apa gitu mungkin? Ya karena pengen beda dari yang lain aja. Pengen beda dari yang lain. Jadi istilahnya pengen ada ciri khas lah. Gitu. Beda ciri khas. Betul, biar ciri khas. Kemudian biar ada orang tuh tertarik kok. Oh ternyata bentuknya seperti ini. Kan kalau di luar kan ada kayak bakso tumpeng kayak gitu kan, kayak bakso yang lain lah intinya. Kalau di kita ada keunikannya gitu. Betul, piramid. Tapi tetap Cilegonnya saya bawa. Asli Cilegon ya? Cilegon, alhamdulillah asli Cilegon. Makanya gak hanya bakso aja sih, ada beberapa. Oh gitu. Ada mie ayam, ada spaghetti. Wow, ini enak tuh kalau jalan-jalan kayak gini. Ada seblak seafood. Oh, seblak juga. Bestseller kita memang bakso piramid, terus sama bakaran bakso bakar bumbu ya. Jadi bakso bakar. Kita mah bedanya ada bumbunya. Kebanyakan orang tuh kan hanya saus, mayones dan kecap. Ya, biasa. Kalau ini beda dari piramid, yaitu bakso bakar bumbunya tuh ada bumbunya. Gitu. Selalu pengen beda ya. Karena kalau nggak salah kan saya juga pernah dengar ya ada kata-kata sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik, katanya gitu ya. Kurang lebih. Iya loh, nggak benar maksudnya. Perbedaan itulah yang kadang membuat usaha kita ataupun yang sedang kita geluti itu menjadi cepat gitu ya istilahnya. Tapi ini dulu usaha bakso ini karena emang tadi kan dari istri ya. Istri itu emang
emang hobi bakso kah atau memang atau gimana? Iya, hampir semua keluarga hobi bakso, istri, ibu mertua, hampir semua keluarga. Suka bakso. Istilahnya daripada beli, ya udah bikin sendiri. Kemudian dicoba, bisa nggak dijual? Udah enak kan? Ya saya bilang kalau emang enak, berarti bisa dijual. Ya udah jual. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Itu ada di mana kan? Mungkin di Citangkil dekat kampus Alheria, belok kiri. Di map ada di Google Map. Ketik aja ke bakso piramid Cilegon sesuai alamat tertulis. Atau mungkin ada ininya media sosial? Ada IG-nya bakso piramid Cilegon, bakso _piramid _Cilegon. GoFood-nya ada. Wow, GoFood-nya ada, bakso bagas, bakso bagas Cilegon. Kemudian GrabFood, bakso bagas piramid. Kita pun sudah ada cabang di Cibeber. Oh, ada cabang juga. Wow, ini. Lokasinya di Latar Ambe atau Kampung Kuliner. Di Kampung Kuliner di Cibeber ya. Cibeber. GoFood-nya juga ada, alamatnya ada juga di lengkap. Pokoknya setiap nanti insya Allah buka, kalau nggak ada halangan kita buka di Warnasari. Rencananya ada di situ ya. Kalau di Temu Putih kita menu bakarannya aja. Jadi udah ada satu outlet di Temu Putih khusus bakaran, menu bakaran gitu. Jadi insya Allah nanti kalau memang buka di Anyar contoh ya kan, bakso piramid Anyar. Warnasari, bakso piramid Warnasari. Waduh, udah mulai berpikir ya namanya juga usaha itu harus melipat gandakan lah biar cepat gitu kan ya. Tujuan kita kan memang pengen bantu banyak orang ya. Siapa tahu dengan usaha ini membuka kita bisa menyerap tenaga kerja. Betul. Yang membutuhkan yang istilahnya siapa yang punya ini tapi nggak ijazah, maksudnya seperti itulah ya. Tapi kita yang penting ada kerja keras gitu lebih. Itu insya Allah sih tujuan kita memang ke situ. Tapi itu maksudnya jiwa-jiwa usaha itu dari Kang Rizky sendiri itu memang dari dulu kan awalnya kan emang pegawai kan? Iya, tapi itu kenapa? Maksudnya emang sudah dari dulu kah pengen berwirausaha atau emang baru-baru kepikiran nih gitu? Ya kurang lebih begitulah ya istilahnya. Ya sudah lumayan kerja di beberapa tempat gitu kan. Ya kemudian saya berpikir ya udahlah, udah toh insya Allah saya dan istri kan sudah punya brand nih. Betul. Insya Allah saya niatnya mau besarkan lah kurang lebih pelan-pelan gitu kan, biar bisa membantu banyak orang menyerap lowongan pekerjaan gitu kan. Akhirnya saya fokus aja sih di bakso piramid Cilegon brand ini. Ya, udah berani mengambil resiko. Ya. Mungkin buat teman-teman juga yang saat ini apalagi karena pandemi ini ya, pasti itu sangat berdampak lah. Kita sering sharing juga gitu bahwa banyak sekali UMKM terutama gitu kan yang ngerasa aduh usaha yang mungkin baru dibangun ada gitu kan, tapi tiba-tiba karena adanya pandemi jadi nggak bisa. Itu kan kalau Kang Rizky sendiri ngerasain juga nggak sih? Iya, dari sebelum pandemi sama setelah pas pandemi memang kita kena dampaknya, tapi nggak terlalu signifikan ya. Istilahnya kurang lebih sekitar hilang 40% lah dari 40% omset lah ya. Tapi kan bakso ini kan sebenarnya kalau kata istilah orang mah nggak kenal musim, nggak kenal usia. Istilahnya mau tua mau muda suka bakso. Iya, segmennya tuh luas. Bisa dibilang ini dimakan, makan sehari-hari gitu. Walaupun emang nggak ini juga. Dan insya Allah nggak kalau ini nggak jatuh-jatuh amat lah, masih bisa stabil gitu. Tapi memang lumayan kena sih, tapi alhamdulillah nggak terlalu. Terus kan kalau menurut Kang Rizky sendiri itu buat teman-teman yang kena dampaknya seperti itu, apa sih sarannya gitu? Ya tetap semangat lah, tetap optimis aja. Tetap optimis, insya Allah ya Allah mau melihat lah. Gitu. Istilahnya nggak bakal membebankan sesuatu kau di luar dari patokannya itu aja. Wow, keren nih kalau saya sih. Oke, Kang Rizky keren ya. Istilahnya usaha itu memang perlu yang tadi inovasi, kemudian juga harus berani ngambil resiko gitu kan. Sama tadi itu istilahnya kita harus tetap semangat di keadaan apapun. Karena namanya usaha tuh nggak selalu naik kan. Betul. Pasti ada turunnya, bahkan turunnya mungkin lebih jauh daripada seorang ini kan ya. Kemudian bakso ini kan bakso piramid ini sekarang mungkin sudah berkembang, maksudnya sudah punya ada cabang-cabang tadi ya. Alhamdulillah. Itu mungkin punya rencana
kedepannya gitu, selain tadi mungkin sudah sedikit ya sedikit disinggung bahwa akan buka cabang ini gitu. Tapi untuk prospek kedepannya ataupun mungkin gimana sih untuk biar lebih besar lagi usaha gitu, ada rencana? Iya, kita sih rencana mau buka semacam apa sih, reseller kali ya kalau bahasa ini ya, tapi yang khusus menu bakaran. Jadi bisa bekerja sama dengan kita, minimal 150.000 sudah bisa kerja sama dengan kita. Jadi buka reseller nih? Iya, tapi di luar alat. Untuk alatnya itu kan kayak semacam panggangan, gas gitu. Jadi istilahnya siapa yang mau dulu, yang kerja sama kita, cobain dulu rasanya. Sekiranya kalau kata Bapak Ibu misalkan mau jadi reseller kami, sekiranya enak, ya itu bisa dijual. Cobain dulu, datang ke warung kita di Citangkir itu. Kalau memang misalkan mau kerja sama, jadi 150.000 itu hanya bahannya aja dan sambalnya dan bumbunya. Biasanya resepnya maksudnya bumbunya itu di luar alat. Itu bisa jadi salah satu. Jadi bisa ngekor di bakso piramid itu. Jadi mitra bakso piramid. Jadi insya Allah kita akan buka ke beberapa yang mau kerja sama aja. Sama halnya di Temu Putih kan begitu. Jadi hanya menu khusus bakaran. Contoh buka lagi di Jombang. Nanti kita bakso bakar bumbu Jombang Wetan atau di sini. Gitu. Oke, jadi memang ingin ngebuka seluas-luasnya buat teman-teman ya, peluang kita dia gitu. Terkait dengan usaha dari yang sudah tadi sebutkan ya, banyak ya. Luar biasa nih. Tadi udah istilahnya apa ya istilahnya bakso kemudian usaha makanan seperti itu kan emang istilahnya panjang ya, istilahnya tadi yang sudah kenal musim. Itu kalau menurut Kang Rizky sendiri kalau mau ngebuka usaha di bidang kuliner kayak gitu, tipsnya gimana sih? Apakah memang harus dari hobi atau gimana? Iya, niat aja dulu. Niat, kemudian sekarang kan zaman internet ya. Segala sesuatu kan masih bisa dipelajari. Betul gitu istilahnya. Ya udah, salah satunya hobi juga. Jadi karena hobi istri hobi masak, ya itu saya kan bilang ke istri awalnya memang mau kerja setelah nikah ya, saya bilang usaha aja di rumah gitu kan, atau jaga sambil usaha sambil jaga anak. Akhirnya kemudian ngebuka usaha bakso itu. Nah dari situ pelan-pelan alhamdulillah dikasih inovasi itu yang jadi bentuk bakso piramid. Terus saja konsisten. Pasti akan ketemu. Penuhi prosesnya, maksudnya ngikutin prosesnya. Ini berproses. Hidup itu jangan banyak protes, tapi harus berproses. Ya. Prinsip kita kan saya sama istri mumpung masih muda, istilahnya jatuh bangun, yang penting di waktu muda nih. Kalau jatuh bangunnya memang betul nggak ada salahnya di waktu. Iya, istilahnya umur tuh nggak inilah. Betul, memang nggak ada. Tapi istilahnya saya juga sama istri berkeyakinan insya Allah siapa tahu gitu kan. Sebelum umur 40 atau berapa kita sudah mencapai sesuatu yang diinginkan gitu kan. Jadi di waktu tua pun nanti nggak terlalu capek. Iya, lebih baik menghabiskan waktu muda untuk kerja keras dibandingkan waktu tua. Waktu tua, kita sih insya Allah begitu. Wow, keren nih ya. Tapi ini kalau Kang Rizky sendiri, maksudnya apa ya istilahnya tadi akun-akunnya udah ada gitu kan ya. Istilahnya usahanya itu sudah ada di Google lah gitu, bahwa kalau usaha di Google itu katanya kalau usaha kita nggak ada di Google tuh nggak bakalan lama gitu kan. Itu cara Kang Rizky sendiri beradaptasi dengan teknologi, apalagi saat ini kan emang udah cepet banget ada GoFood segala macam gitu. Itu belajar sendiri atau memang ada mentor sih kan? Iya, belajar sendiri ya, mentor juga iya. Kita cari ilmu kemana-mana iya. Gitu. Dari manapun istilahnya, kalau kita pengen maju apapun kita lakuin. Tapi jangan cara yang halal maksudnya. Tapi Kang Rizky sering ikut usaha apa? Kayak seminar kayak gitu nggak sih? Iya dong. Iya. Istilahnya kemarin dari Bank BJB kemudian ada UMKM. Pokoknya tentang nanti insya Allah UMK Cilegon juga di Inkom kita mau daftar juga untuk beberapa teman-teman UMKM lain buat pelatihan. Jadi ilmu itu terus kita ambil gitu, entah dari manajemen, entah dari SDM, kan kita kan masih berkembang gitu, belum besar gitu. Ya istilahnya tetap masih terus cari ilmu kemana-mana lah buat mengembangin usaha ini. Kalau memang mau besar, tapi kalau mau segitu-gitu aja, ya udah segitu-gitu aja. Ya, karena kapasitas kayak ember aja gitu. Ya. Kalau mau muatnya banyak ya berarti harus dibesarin. Betul. Gitu ya. Jadi kapasitasnya harus
dibesarin ya teman-teman. Jadi dengan cara tadi lewat internet, lewat mungkin mentor gitu, orang yang sama di bidang usaha tersebut. Offline online pokoknya. Apalagi sekarang banyak kayak kelas-kelas usaha gitu ya. Tinggal gimana kita aja. Iya, betul. Tinggal actionnya aja, bismillah, bisa. Betul. Terus pelajaran penting, maksudnya dalam usaha tadi kan nggak selalu datar atau nggak selalu naik terus, ada masa jatuh. Kalau Karisi sendiri masa jatuh itu mungkin pasti kan ada kan ya? Kapan sih? Pasti. Pas gimana sih kondisinya gitu? Yang paling kerasa sih pandemi ini. Yang paling kerasa ini istilahnya sangat berbeda lah ya dari biasanya warawiri orang keluar masuk warung tiba-tiba senyap ada social distancing. Tiba-tiba yang hanya take away doang, maksudnya bungkus gitu. Ya walaupun memang tempat kita nggak terlalu besar tapi minimal ada lah ya, hampir setiap hari itu kurang lebih ya sekitar berapa orang gitu. Rame, selesai pulang gitu intinya. Tapi ini bener-bener blast gitu kan. Pas awal-awal itu ya. Tapi sekarang udah mulai ya setelah udah lama kelamaan ya udahlah. Alhamdulillah udah bisa ini lagi. Ikut mau hampir stabil lah orang itu. Jadi emang kerasa banget ya. Kerasa banget kan. Jadi ya alhamdulillah disyukuri aja. Kita masih diberi sehat intinya mah salah satunya. Masih diberi segala sesuatunya. Jauh lebih bersyukur lah. Iya. Yang lain mah istilahnya pusing mau usaha apa atau mau kerja apa. Iya. Intinya mah kuncinya bersyukur aja. Terus entah yang lain teman-teman yang lain kan ada yang lagi di rumah sakit, ada yang kena COVID, intinya mah bersyukur aja. Yang masih bisa kita hirup udara bebas, masih utuh, masih dari hal kecil aja kurang lebih begitu. Saya mah nggak terlalu kalau sepi ya udah, saya masih diberi rezeki yang lain gitu. Entah dari anak-anak atau dari istri, saya masih melihat itu. Betul. Jadi rezeki itu nggak selalu bentuk materi kok gitu. Kesehatan, menghirup, bisa melihat seperti, bisa berbicara seperti ini juga kita silaturahmi juga. Alhamdulillah. Maksudnya itu orang lain yang lagi dirawat, yang lagi kena COVID, yang lagi kena ya istilah kurang lebih lah ya masalah-masalah itu. Betul. Banyak yang lebih di bawah kita. Jadi intinya tuh kadang kita berpikir juga teman-teman ya, mungkin saat ini wah kita ini susah gitu ya. Iya. Kadang-kadang ada loh orang yang istilahnya pasti ada di bawah kita. Betul. Bahkan ada yang usahanya lebih dari kita kadang gitu. Syukurnya itu lebih dari kita tapi kondisinya malah lebih parah daripada kita gitu. Ada kali gitu. Makanya teman-teman kondisinya tadi kata Karisi bersyukur dulu supaya nikmatnya mudah-mudahan selalu rezeki insya Allah datang. Enggak dari yang satu gitu kan, mungkin dari yang lain. Gitu. Oke Karisi, keren banget ya obrolannya berkaitan dengan bisnis gitu kan, pertama dan dari Mbak Sukarami juga yang mudah-mudahan nanti bisa lebih berkembang dan membuka peluang tentunya. Amin. Saya juga lagi sama temen mau ada project ini juga. Selain di Baso juga ya, saya juga lagi menjajaki percetakan. Oh iya, di dunia ini juga ya. Percetakan, advertising lah. Advertising. Itu kenapa tuh ke arah situ, maksudnya dari kuliner ke arah situ? Jadi ibarat meja jangan satu kaki. Oke. Saya sih mau belajar ke situ ya istilahnya. Tapi pelan-pelan kan nggak sih, tapi sambil di ini. Karena kebetulan kemarin pas pilkada kemarin, saya alhamdulillah dikasih amanah dari salah satu calon kan. Gitu. Jadi APK-nya sebagian dari kita, dari kami. Gitu. Jadi itu peluang ya? Iya, istilahnya saya dikasih amanah yang dari nomor 1, yang dari Pak Haji Mumu, Haji Ali Mujahidin. Dari gelas, merchandise itu ya? Iya, merchandise buat alat peraga kampanye APK, kemudian tas, punbon, masker. Gitu. Alhamdulillah dari situ saya kan timbul lebih semangat lagi karena dikasih kepercayaan gitu kan. Waktu itu kan saya diamanahi sama nomor Pak Haji Mumu itu ya, Haji Ali Mujahidin. Intinya mah insya Allah kalau memang misalkan ini mah UMKM inilah gitu kan. Dan saya dikasih salah satu tunjuk gitu kan langsung. Dan lebih spesialnya lagi kan, dari semua yang diamanahin ke saya dari Pak Haji, tolong kerjain ini. Sebelum kerja sudah dibayar. Oh gitu. Pak Haji minta ini, contoh ya, iya. minta gelas. Saya minta gelas sih yang ada foto, kasih sampel ya. Saya kasih sampel ke Pak Haji, ini sampelnya. Oke, waktu itu minta 5.000 piece. 5.000 biji. Project besar tuh. Iya, waktu itu ya. Ini saya cerita boleh ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi saya lebih semangat lagi gitu. 5.000 biji, oke.
Pak Haji udah oke ya, dilihat sama dia. Ya udah oke. Ya udah saya pamit nanti dulu katanya. Apalagi Pak Haji pikir saya kan saya kerja dulu baru dibayar kan gitu ya. Gitu, kan. Berapa semuanya? Oh, saya hitung sekian Pak Haji. Dia ngambil handphone. Udah dibayar ya. Udah selesai ya. Nanti kamu kesini tinggal kirim aja katanya gitu. Oh ya udah alhamdulillah saya lagi gitu ratusan modalnya gitu. Iya, modalnya gede juga kan kan. Ya udah alhamdulillah Pak Haji makasih saya bilang. Kemudian masker itu banyak dong masnya. Banyak kan, alhamdulillah. Di awal 30.000 piece. Wow, 30.000 biji. Di awal 30.000 biji, kemudian nambah lagi 30.000 biji. Kemudian nambah lagi 10.000 biji, nambah lagi 25.000 biji. Tapi yang terakhir itu medis, masker medis. Kemudian tas yang spoon yang gambar beliau. Kemudian gelas, tas, kerudung. Ada merek kerudung itu 10.000 piece. Dan semua itu dari total semua yang beliau pesan. Buat saya kan ini amanah. Iya, istilahnya kan ya. Buat saya amanah. Alhamdulillah saya dipercaya dari sekian, karena saya yakin Pak Haji Mumu kan kondisinya lebih besar, lebih banyak, salah satunya istilahnya banyak yang mengajukan ke beliau, tapi dipercayakan ke saya. Dan sebelum itu semua dibayar semua. Wah. Jadi pesannya nggak satu langsung berat. Udah semua ya, udah oke semua. Ya udah, kan situ aja tinggal kirim. Jadi dari situ saya ya salah satu buat penyemangat juga. Di Instagramnya pun beliau sangat mendukung usaha bakso saya, Bakso Piramid Cilegon. Di IG-nya ya Bakso Piramid sama wakilnya. Apalagi deket juga ya. memang beliau orang Citangkil, istilahnya keturunan asli Citangkil. Salah satu cucu dari Blinken itu. Nah, langsung dipercaya langsung lagi itu, alhamdulillah langsung kita pun. Dan dari situ pun saya cerita ke beliau, Pak Haji alhamdulillah yang mengerjakan ini beberapa anak-anak yang lagi daring, anak SMA. Maksudnya gitu yang mereka sedang kan waktu itu kan lagi off-nya gitu kan ya, lagi nggak sekolah maksudnya. Ya udah, tapi ngerjainnya kan di rumah gitu, nggak kemana-mana. Dia hanya packing gitu kan sebagian. Itu saya kurang lebih sekitar 15 orang saya pekerjakan. Wow. Semua. Itu amanah, istilahnya berkah banget istilahnya dari itu semua. Makanya kadang bawa berkah. Gitu ya. Itu awalnya mungkin kalau maksudnya kan Pak Haji itu pasti istilahnya lihat Kang Rizky. Maksudnya dari mana gitu? Maksudnya Kang Rizky tiba-tiba dipanggil, apakah memang Kang Rizky pernah istilahnya membuat semacam itu? Gitu? Belum. Sebelumnya saya kebetulan bapaknya Lian Firman, bapaknya Pak Lian, tetangga saya. Nah, kemudian waktu itu kan saya bikin masker yang ada logonya, masker yang bisa ada logo, bisa di ada contoh ada namanya lah gitu kan. Saya ajukan, Pak, ini buat kampanye sekalian, siapa tahu mau. Mungkin menurut saya ya pesan-pesan 100 biji lah ya, atau 100 biji. Ternyata saya dipanggil. Kata bapaknya Pak Lian, ayo kita dipanggil sama Pak Haji Mumu ke rumahnya. Saya ngadep lah sama beliau ke sana. Ya udah. Di awal nggak banyak haho-haho, nggak banyak cincong ya. Ini bagus, oke, sampel oke. Berapa pesan awal ya? 30.000 dulu. 30.000 biji. Saya udah. Ya saya pun udah kode kayak mungkin 30 biji ya buat saya. Waduh, berapa ya, itu duit pasti gitu ya? Iya gitu. Modalnya gitu ya. Modalnya gimana? Enggak khawatir, berapa semua? Senior. Sekian Pak Haji. Langsung dibayar. Langsung ini ya. Alhamdulillah. Dan itu saya sukses gitu. Tapi dari istilahnya hal positifnya gitu, itu membuka keberanian. Betul, ya buat Kang Rizky sendiri ya. Dari situ pun saya cerita saya punya ini, maksudnya saya punya salah satunya punya usaha bakso, sangat didukung sama beliau Pak Haji sama Pak Lian, hampir itu insya Allah. Kemudian dari kampusnya istilahnya yang ini, jadi merembet kemana-mana lah gitu. Karena kan memang waktu itu Pak Haji apalagi mentargetkan 10 hari beres ya, ternyata alhamdulillah saya cuma 1 minggu beres. Yang jelas sekian hari beres saya sebelumnya. Gitu. Ya dong, harus seperti itu kalau ya, dinilai lebih. Betul. Apalagi saya dibayar di muka. Gitu. Ya, jadi intinya pelajaran pentingnya juga
di bisnis itu harus punya banyak koneksi kan. Betul. Ya itu salah satu pesan beliau Pak Haji gitu. Dan sebelum Pak Haji ngomong kalau punya bisnis jangan satu kaki atau satu sumber lah gitu. Dan saya udah insya Allah mau melakukan itu kan, sudah melakukan itu. Ibarat meja itu kan ya, jadi ada empat kaki gitu kan, jadi satu patah, 3 masih menopang gitu. Kalau satu kan rubuh semua. Ini yang saya lagi sedang pelajari lah. Oke, keren nih teman-teman ya. Di kesempatan kali ini kita bisa belajar banyak dari Kang Rizky terkait dengan bisnis bakso kerabitnya dan juga rencana beliau nih yang akan membuka usaha yang lainnya juga. Mudah-mudahan juga lancar Kang ya. Ditunggu cerita ataupun suara kemenangannya, suara kemenangan maksudnya suara baiknya gitu kan. Nanti kita bakal lanjutin lagi podcastnya Kang ya. Siap. Mungkin dengan jenis usaha yang berbeda dan lebih besar lagi, mudah-mudahan. Soalnya nanti kalau udah buka banyak cabang kan kita invite. Terima kasih sudah mampir. Siap, terima kasih sayanya. Kedai ini studio kecil. Keren tapi mudah-mudahan alhamdulillah sih udah banyak UMKM juga yang sudah sering mampir di sini juga ya. Mudah-mudahan Kang Rizky di video ini bisa menginspirasi teman-teman yang terutama yang saat ini tadi yang lagi terdampak sama pandemi ataupun mungkin saat ini lagi berada di titik terendah gitu kan ya, namanya hidup harus tadi berani berproses. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih. Dan buat teman-teman juga yang sudah menonton video ini tetap stay tune di HP Kang Riko tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.